5 kaidah pokok dalam fikih. Yang pertama adalah kaidah al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala perkara tergantung pada tujuan atau niatnya. Kaidah ini menjelaskan bahwa nilai dan status hukum suatu perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dalam Islam, dua perbuatan yang tampak sama dapat memiliki nilai hukum yang berbeda karena perbedaan tujuan. Oleh karena itu, niat menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah maupun dalam menilai suatu tindakan. Contohnya, memberikan uang kepada seorang dapat bernilai sedekah jika diniatkan untuk membantu, tetapi dapat menjadi utang jika diniatkan sebagai pinjaman. Yang kedua, kaidah yang kedua, al-yakinu la yuzalu bisyak. Artinya, keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Kaidah ini menegaskan bahwa sesuatu yang sudah diyakini keberadaannya atau kebenarannya tidak dapat dibatalkan hanya karena muncul keraguan. Dalam hukum Islam, keyakinan memiliki kedudukan yang lebih kuat daripada dugaan atau keraguan. Oleh sebab itu, hukum yang telah pasti tetap berlaku sampai ada bukti yang jelas untuk mengubahnya. Contoh, seorang yakin telah berwudu, kemudian ragu apakah wudunya sudah batal atau tidak, maka ia tetap dianggap suci dan boleh melakukan sholat. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Artinya, kesulitan pasti mendatangkan kemudahan. Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak bertujuan memberatkan manusia. Ketika seorang menghadapi kesulitan yang nyata dalam menjalankan suatu kewajiban, syariat memberikan keringanan atau kita sering menyebutnya adalah rukhsah, agar kewajiban tersebut tetap dapat dilaksanakan sesuai kemampuan. Kemudahan yang diberikan harus tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariat. Contohnya adalah orang yang sedang bepergian jauh diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat. Kaidah yang keempat, ad-dororu yuzalu. Artinya, kemudorotan itu harus dihilangkan. Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk bahaya, kerugian, atau tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain harus dicegah dan dihilangkan. Syariat Islam bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, sehingga segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan atau kerugian tidak boleh. Contoh, dilarang menjual barang cacat tanpa memberitahukan kondisi sebenarnya kepada pembeli. Kemudian, pemerintah dapat menutup usaha yang membahayakan keselamatan atau kemaslahatan masyarakat di sekitarnya. Yang kelima, al-adatul muhakamah. Artinya, adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Kaidah ini menjelaskan bahwa kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip syariat Islam. Adat yang baik dan telah diterima secara umum dapat membantu menjelaskan hal-hal yang tidak diatur secara resmi dalam nas. Contoh, penentuan bentuk pembayaran dalam transaksi dapat mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Besaran nafkah yang diberikan suami kepada istri dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan kondisi ekonomi masyarakat. Kesimpulannya adalah kelima kaidah fikih pokok tersebut menjadi landasan penting dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Kaidah-kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun atas prinsip niat yang benar, kepastian hukum, kemudahan, penghilangan kemudorotan, dan penghormatan terhadap adat yang baik. Dengan memahami kaidah-kaidah ini, berbagai persoalan hukum dapat dianalisis secara lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.